informasi yang menyajikan informasi yang sedang terjadi ataupun hangat dibicarakan oleh masyarakat yang kemudian diunggah melalui sosial media. Nah, struktur sama unsur berita ada apa aja? Yang masih ingat gak? Apa? Nah, unsur yang paling penting di dalam berita itu ada apa? 5W1A. Ya, 5W1A. Itu apa aja? Ya, apa? Dan di mana peristiwa itu terjadi. Nah, kemarin udah belajar tentang pengertian teks berita, kemudian struktur dan juga unsur teks berita, kaidah kebahasaannya juga, dan langkah-langkah menulisnya ya. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang bagaimana sih kita menjadikan sebuah teks berita itu ke dalam bentuk vlog. Jadi di era perkembangan teknologi yang pesat dan cepat ini, kita telah banyak membawa perubahan nih dalam cara manusia itu mengakses dan menyampaikan informasi, termasuk dalam penyampaian berita. Teknologi internet ini memungkinkan kita tuh dapat mengakses sebuah informasi secara cepat dan juga real time. Nah, dampak dari perkembangan teknologi yang pesat dan juga cepat ini adalah adanya kemunculan vlog sebagai media penyampaian berita yang populer di era digital. Nah, namun sebelumnya, apa itu vlog? Ada yang tahu nggak sebelumnya vlog itu apa? Ayo, kalian pasti kan udah nggak asing kan sama yang namanya vlog? Tahu? Kalian di YouTube pernah nonton vlog nggak? Iya. Terus pengertiannya apa? Nah, itu bisa jadi. Terus yang lain? Oke, boleh. Yang lain ada lagi nggak? Sebuah bentuk konten yang berisi rekaman video yang dibuat oleh seseorang untuk berbagi cerita, pengalaman atau informasi tertentu. Oke, dengan alamat yang kalian sebutin tadi, jadi vlog itu konten video ya, yang nantinya itu dapat diunggah ke sosial media. Namun di sini ada pengertian lain. Jadi vlog itu merupakan singkatan dari video vlog, yaitu konten digital yang disampaikan melalui video. Sebelumnya kalian tahu nggak bedanya vlog sama blog? Blog tahu nggak? Belum tahu ya? Jadi blog itu kayak website ataupun situs online yang di dalamnya itu memuat sebuah informasi, baik itu berupa artikel, terus jurnal ataupun yang lainnya. Nah, vlog ini merupakan gabungan dari blog dan juga video, di mana dalam konteks berita itu menjadi sarana penyampaian berita. Kemudian vlog itu kan biasanya mencakup berbagai topik, mulai dari kehidupan sehari-hari atau yang kalian tahu yang biasanya cuma apa? Terus ada hiburan, hiburannya itu kayak apa? Kalian biasanya nonton vlog hiburan yang apa? Yang lain? Iya, itu termasuk tutorial juga, kayak tutorial masak ini, tutorial masak itu. Nah, ini enggak penyampaian berita. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, vlog itu menjadi sarana juga untuk menyampaikan sebuah berita. Nah, kemudian konten vlog itu seringkali direkam oleh pembuatnya sendiri yang menggunakan perangkat seperti kamera digital, kamera ponsel, atau webcam, dan kemudian diunggah ke dalam platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok. Ada yang lain lagi nggak yang tahu media sosial yang biasanya diunggah vlog? X ya, terus Telegram bisa. Kita masuk ke pengertian penyajian berita dalam vlog. Nah, dalam konteks berita itu, vlog digunakan untuk menyajikan informasi secara langsung kepada audiens dengan gaya penyampaiannya yang lebih
berita tertulis ataupun blog, kalian pilih yang mana? Blog kan? Karena ya seperti yang kita tahu masyarakat Indonesia tingkat literasinya lumayan rendah, jadi mereka biasanya lebih tertarik pada blog. Nah, kemudian sebagai bagian dari literasi media, memahami blog berita membantu audiens menjadi lebih kritis terhadap informasi yang dikonsumsi. Kemudian di sini ada ciri-ciri penyajian berita dalam blog. Yang pertama itu adalah visualisasi. Yang kita tahu, blog itu merupakan sajian ataupun penyampaian berita yang menggabungkan elemen ataupun unsur visual dan audio. Nah ini tuh nantinya tuh di dalam blog kita dapat didukung oleh gambar, video ataupun infografis untuk memperkuat kesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah narasi lisan, yaitu penekanan yang diberikan pada penyampaian verbal dengan gaya bahasa yang jelas, menarik dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada interaktif. Nah, kalau itu kan biasanya kita secara face to face ya, kayak wawancara dengan informan. Nah itu mengundang audiens untuk memberikan komentar atau berdiskusi secara langsung. Berbeda dengan berita tradisional atau berita tertulis. Kalau berita tertulis kan biasanya wawancaranya itu, hasil wawancaranya itu kan ditulis secara langsung ataupun tidak langsung, kayak dalam bentuk kutipan kan. Kalau berbeda dengan blog, itu kita bisa secara face to face. Kemudian ada keunggulan penyajian berita dalam blog. Ini tuh ada 4 ya. Yang pertama itu mudah diakses, dimana platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ataupun sosial media yang lain memungkinkan audiens dari berbagai kalangan mengakses berita kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, menarik perhatian. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa blog itu merupakan gabungan unsur visual dan audio, sehingga audiens itu kayaknya lebih tertarik kepada hal-hal yang berhubungan dengan visual dan audio gitu. Jadi visual dan audio yang kreatif itu dapat lebih efektif menarik perhatian dibandingkan dengan teks berita biasa. Kemudian yang ketiga, cocok untuk berbagai jenis berita. Nah, jadi kalau kita pikirnya vlog itu hanya cocok untuk berita yang ringan saja, enggak ya. Jadi vlog itu juga dapat menyajikan sebuah berita yang isinya tuh lumayan serius, yang disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Kemudian yang keempat ada kredibilitas langsung. Ada yang tahu nggak kredibilitas itu apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kredibilitas itu apa ya? Kayak sebuah kepercayaan langsung. Nah, jika vlogger ataupun orang yang membuat vlog itu menunjukkan lokasi kejadian ataupun wawancara secara langsung, audiens itu bakal percaya nih bahwa berita yang disampaikan itu tidak hoax, karena wawancaranya itu secara langsung ada terpampang di kamera. Jadi kepercayaan audiens terhadap konten berita yang ada di dalam vlog itu tuh cenderung meningkat. Kemudian ada kekurangan. Tadi itu kelebihan penyajian berita dalam vlog. Sekarang ada kekurangan penyajian berita dalam vlog. Yang pertama, resiko informasi tidak akurat. Produksi vlog yang cepat seringkali tidak memikirkan proses verifikasi fakta. Kalau misal dari tes berita biasa itu kan kita kayak harus memvalidasi dulu berita itu benar apa enggak, ataupun kayak sesuai dengan data dan faktanya apa enggak. Nah, kalau vlog itu kan biasanya secara langsung ya, misal kita lagi jalan terus tiba-tiba di depan kita ada yang kecelakaan, tapi sebenarnya kita enggak yang memperhatikan banget bagaimana kecelakaan itu terjadi. Terus kita tiba-tiba buat vlog kayak membuat berita yang menyampaikan informasi bahwa misalnya kecelakaan itu terjadi akibat ditabrak oleh sopir bus gimana. Padahal kecelakaan itu terjadi karena misal pengendara itu kayak ngantuk. Nah itu kan tidak beresiko informasi yang disampaikan itu tidak akurat. Kemudian yang kedua, pengalihan fokus. Karena tadi di dalam blog itu ada visual dan audio yang yang didukung gitu. Jadi adanya elemen visual dan audio yang berlebihan
itu bisa mengalihkan perhatian penonton dari inti berita. Kalian biasanya kalau nonton vlog itu nggak memperhatikan gambar atau videonya? Biasanya lagi memperhatikan gambar atau videonya atau isi beritanya? Jadi ada tambahan visual dan audio yang berlebihan juga nggak baik ya kalau di dalam vlog itu. Jadi nanti pesannya si audiens itu lebih tertarik sama hiburannya dibandingkan dengan isi berita. Kemudian yang ketiga ada durasi yang terbatas. Nah, vlog itu cenderung singkat untuk mempertahankan perhatian audiens sehingga pembahasan isunya itu kompleks atau seringkali tidak secara mendalam. Kemudian yang keempat itu ada ketergantungan pada teknologi. Yang kita tahu ya, pembuatan vlog itu kan sangat bergantung pada kamera, terus apa lagi? HP, terus mikrofon dan internet ya. Jadi misal kameranya blur ataupun rusak, terus memorinya penuh, itu bisa jadi kendala teknis yang dapat mengurangi kualitas dan kredibilitas konten. Kemudian yang terakhir ada potensi bias subjektif. Nah, oleh karena vlog itu tadi di awal dijelaskan vlog itu dibuat atau direkam oleh pembuatnya sendiri. Nah, ini tuh biasanya seringkali dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi. Nah, kita tahu ya berita itu harus bersifat objektif ataupun bersifat adil. Nah, kalau di dalam vlog ini tuh mempunyai potensi vlog itu hanya disampaikan berdasarkan sudut pandang pribadi vlogger sehingga resiko kurang objektif. Kemudian selanjutnya faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat membuat vlog. Ini ada yang pernah membuat vlog nggak? Kayak disengaja itu sama teman atau sama siapa? Kan biasanya perhatian ini enggak? Enggak kan? Nah, jadi kalau vlog di dalam berita itu harus memperhatikan faktor-faktor ini. Yang pertama ada pemilihan tema. Tema itu di mana-mana penting ya teman-teman. Seperti yang kemarin kita belajar cerpen itu juga penting. Terus kemudian, nah di dalam memilih tema kita tuh harus memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan penyampaian yang menghibur. Kemudian yang kedua, penggunaan gambar yang jernih dan sesuai. Nah, gambar merupakan faktor penting karena vlog itu mengutamakan penampilan gambar ataupun video yang ada di dalam vlog tersebut. Nah, pengambilan gambar dengan proporsional dan jernih itu sangat mendukung informasi yang disampaikan di dalam vlog. Kemudian yang ketiga ada penggunaan audio yang jelas dan jernih. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, kemampuan berbicara. Ini wajib ya, jadi vlog harus didukung oleh penggunaan bahasa baku. Sebenarnya bahasa nggak baku juga boleh, tapi masih sopan. Terus kemudian yang kalimat yang tepat, maksudnya kalimat yang tepat itu apabila kita mewawancarai seseorang ataupun informan di dalam vlog, kita tuh kalimatnya tuh nggak salah dan ataupun nggak menyinggung si informan itu. Kemudian intonasi dan artikulasi yang jelas saat membawakan vlog. Kemudian terakhir ada langkah-langkah membuat vlog. Yang pertama itu merencanakan ide konten video, lakukan brainstorming. Masih ingat brainstorming itu apa? Kemarin pemilihan kayak ide, punya tema, gitu kan. Nah, ini dilakukan untuk membuat rincian ide, isi teks, dan gambar yang akan ditampilkan. Kemudian yang kedua, menyiapkan peralatan seperti ponsel, kamera HP, kamera, boleh kamera yang kamera asli, atau enggak kamera HP. Kemudian ada tripod, stabilizer, dan mikrofon. Kemudian yang ketiga, melakukan pengambilan gambar dengan memperhatikan pencahayaan, sudut pengambilan gambar atau angle, dan sinematografi. Kemudian yang keempat ada editing atau mengedit video agar lebih bagus. Terus yang kelima, mengunggah video, baik itu ke dalam YouTube ataupun sosial media lainnya. Kemudian jangan lupa nih, kalau kita mau mengunggah video, kita harus perhatikan judul dan deskripsi video serta gunakan thumbnail. Kalian tahu nggak thumbnail itu apa? Ya, yang covernya itu kan. Nah, yang dapat menarik perhatian. Kemudian yang keenam, mempromosikan vlog
Udah, salah satu. Perhatikan cara mainnya ya. Ini tuh permainnya activity-nya itu book, clap, pen. Jadi kalau misal saya bilang book, saya ikut ke meja. Terus kalau misal saya bilang clap, kalian tepuk tangan. Kalau misal pen, ambil penanya. Clap, boleh ya? Boleh nih. Clap. Oke, jadi KPD-nya hari ini kita akan mengerjakan assessment berkelompok ya. Kelompoknya yang kemarin jurnal baca. Yang 6 itu yang 6 orang. Ya. Coba sekarang duduknya berkelompok. Ayo. Yang kelompok A ya. Sesuai yang kelompok kita mulai dari
Waktunya 15 menit harus sudah selesai. Nanti ya sehabis itu kalian presentasi ke kelompok. Oke, kerjain. Bisa di-scan nggak barcode-nya? Barcode-nya bisa di-scan nggak? Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson.
Siapa tahu, silakan. Langsung dibahas sih. Yang sama jadi ya Allah, Presentasinya dimulai ya. oke Kak. Ini kelompok satu dulu. Anita Putisa dan kawan-kawan. Ayo maju. Ayo gerakan. Jangan berisik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang tentang bagaimana pandangan kalian bila layanan ini diterapkan di kota kalian. Aplikasi program ini ke kota-kota lain. Salah satunya dapat menjaga kebersihan udara di Indonesia. Tapi perlu adanya sosialisasi agar tidak menjadi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya dari Pak. Saya mau dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kami dari kelompok 4. Sebelum itu perkenalkan, nama saya David Serapiansa, nomor 6. Saya dari Jabadan nomor 28. Saya mau Dekat dan langsung saja, kelompok kita membahas mengenai solutif ganti angkut umum dengan bike sharing Jakarta. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bike sharing Jakarta? Pada kali ini sudah banyak simak. Menurut kami, bike sharing Jakarta adalah layanan penyewaan sepeda yang dapat diakses oleh warga Jakarta. Yang kedua, di mana saja pelayanan bike sharing Jakarta berada? 1. Di stasiun Tanah Abang. 2. Pintu MRT Bundaran HI. 3. Balai Kota DKI Jakarta. 4. Kantor Dinas Teknis Jati Baru. 5. Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. 6. Kantor Dinas Teknis Abdul. 7. Gendeng. Kapan layanan ini mulai berlaku? 19. Layanan ini mulai berlaku mulai 19 Juli 2020. Buktikan pada daerah yang diunggah 20 Juli 2020 yang dan disebutkan bahwa layanan sudah diuji coba kemarin sampai saja. Siapakah yang menunjang tersedianya layanan bike sharing Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Goes. Mengapa bike sharing Jakarta disebut solutif? Jelaskan kriterianya dengan usaha menjaga kota yang berkelanjutan. Solutif karena adanya inovasi untuk mempermudah orang melakukan mobilitas tanpa gas karbon dioksida, menambah emisi udara, dan pemanfaatan teknologi digital dan transaksi. Bagaimana pendapat kalian bila layanan ini diterapkan di kota kalian? Pengaplikasian program ini salah satu fungsinya adalah dapat menjaga kebersihan udara di Indonesia. Akan tetapi perlu adanya sosialisasi agar hal tersebut tidak menjadi masalah dan manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Ya, mungkin dari kelompok kami cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo,
Di mana terdapat layanan bike sharing di stasiun Tanabang, kehilangan informasi siapakah yang memilih layanan bike sharing pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Timwest. Mengapa bike sharing Jakarta disebut solutif? Jelaskan kaitannya dengan usaha membuat pakaian berkelanjutan. Akan mendukung tujuan terlaksana lokasi ramah lingkungan yang membantu mengurangi polusi udara dan menghasilkan analisis. Yang keenam, bagaimana harapan kalian di layanan ini dan tetapkan di kota kalian? Sangat setuju karena dapat mengurangi polusi. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Risa Gisela, usia 30 tahun. Saya satu dan juga di dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Selanjutnya nomor 6. Bagaimana pendapat kalian bila layanan ini diterapkan di kota kalian? Setuju. Karena dengan adanya layanan tersebut akan mengurangi polusi udara dan mengurangi kemacetan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selanjutnya langsung jawab lagi. Biar bisa tahu. Kelompoknya. Layanan penyewaan sepeda yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nomor 1, layanan penyewaan sepeda yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan PT Bebas Teknologi Indonesia dan TBP Indonesia. Layanan ini bertujuan menyediakan alternatif transportasi jarak dekat bagi masyarakat di Jakarta yang ramah lingkungan. Layanan sharing Jakarta ini sedang kita termasuk
DKI Jakarta berkolaborasi dengan PT Goes Teknologi Indonesia dan ITB Indonesia. Baik sharing Jakarta seperti solutif akan menawarkan solusi transportasi yang ramah lingkungan dan sehat. Layanan ini membantu mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas, sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat. Oke, jadi tadi kalian udah mengerjakan yang PPD, yang kegiatan 1 ya. Kita redaksi kembali. Jadi vlog itu apa? Vlog. Ya. Singkatan dari Informasi hiburan yang dimasukkan di media sosial.